percaya sehancur-hancurnya seseorang, sejahat-jahatnya seseorang, kalau dia udah berjumpa dengan Kristus, pasti terjadi perubahan yang radikal dalam hidupnya. Baik Bapak-Bapak, minggu ini saya ingin mengajak Bapak-Bapak untuk kita belajar dari dua tokoh penting, yaitu Paulus dan Timotius. 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Bapak, perhatikan ini sebuah prinsip ilahi tentang pemberitaan Injil, tentang pembapaan, tentang pemuritan, tentang karunia, tentang karakter, dan banyak hal yang lain. Rasul Paulus membentuk Timotius bukan barang yang dari nol, tapi Timotius sebenarnya sudah jadi. Hanya dimuridkan, ditas kembali, dan terus diberi penguatan dan penumpangan tangan. Mari kita lihat ayat lain yang berhubungan dengan ini, 1 Korintus 4 ayat 15-17. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Nah, Bapak perhatikan, ada apa dengan dua pria ini, Paulus dan Timotius? Paulus menjadi bapak, dia menjadi teladan. Dan dasar utama menjadi bapak dan teladan ialah Injil yang diberitakan. Jadi ada orang tanya ke saya, Pak Pendeta, bagaimana caranya aku menjadi bapak? Terutama bapak rohani. Dasar utamanya ialah, apakah engkau memberitakan Injil atau tidak dalam hidupmu, baik melalui perkataan, kesediaan waktu, dana, dan bersedia menjadi teladan. Itu syarat-syarat menjadi seorang bapak. Kemudian ada anak yang melanjutkan. Timotius melanjutkan. Kenapa? Karena dia bersedia dimuridkan. Jadi menjadi murid itu mesti ada kerelaan, kesediaan. Mestinya dia kan waktu, tenaga, biaya. Bersedia menjadi anak rohani yang sungguh-sungguh taat pada otoritas. Dan tidak hanya itu, tapi juga bersedia untuk memberitakan Injil, karena itu alasan dasar, alasan utama. Ya, jadi kita akan temukan ternyata minimal saya catat ada 5 hal. Ada Injil yang diberitakan di dua pria ini, ada pemuritan, ada pengutusan, ada multiplikasi, ada keteladanan. Injil diberitakan ialah Injil Yesus Kristus. Dan itu yang dalam 1 Timotius 1 ayat 3-11 yang kita renungkan tadi pagi bersama jemaat, bahwa Timotius mesti mengajarkan ajaran-ajaran sehat dan menegur dengan keras orang-orang yang mengajarkan pengajaran lain di luar Injil Kerajaan Allah. Ada pemuritan. Rasul Paulus melihat
Timotius sebagai anakku yang sungguh-sungguh, yang faithfulness, yang dapat dipercaya, dan karena itu dia mengutus dia untuk mempercayakan kepada orang yang dapat dipercaya dan yang juga cakap mengajar orang lain. Di situ urut-urutannya itu karakter, yaitu kesetiaan, dan karunia, yaitu cakap mengajar orang lain. Ada multiplikasi, tidak berhenti pada dirinya. Dia tidak menerimanya sebagai sebuah kebanggaan pribadi, menyimpannya sebagai sebuah dokumen atau sekedar sebuah wasiat atau warisan, tapi justru dimultiplikasi, diberitakan, disampaikan kepada orang lain. Dan yang kelima, di situ ada keteladanan hidup. Berdasarkan apa? Rasul Paulus bilang bahwa hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Berarti dasar hidup Paulus dan Timotius ialah menuruti gaya hidup Kristus. Baik cara hidupnya maupun prinsip-prinsip ilahi yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak-bapak, saya ingin mengajak kita untuk secara singkat melihat dari mana datang dua pria ini. Siapakah Paulus, siapakah Timotius, dan siapakah Kristus bagi mereka? Kita tahu Paulus adalah Saulus yang pernah menganiayai gereja, menganiaya tubuh Kristus. Dia begitu radikal. Dia menyeret orang percaya, dihakimi, dibunuh, disingkirkan karena begitu ketaatannya kepada hukum-hukum Yahudi. Sampai-sampai di dalam Filipi 3 dia berkata, dia sempurna dalam banyak hal. Aku anak perjanjian, disunat pada hari ke-8. Orang Ibrani asli, orang Israel, ya, suku Benjamin. Suku Benjamin itu raja pertama orang Israel itu kan suku Benjamin, Saul. Orang Israel itu umat pilihan. Disunat pada hari ke-8 itu peraturan hukum untuk menunjukkan tentang keterlibatan dalam perjanjian. Tapi ketika dia berkata, waktu aku ketemu Kristus, semua kebanggaanku itu, semua kurikulum vitaeku itu, yang tadinya menjadi kebanggaan ternyata hanyalah sebuah sampah. Bahasa Yunaninya skubalon, artinya kotoran. Itu yang disebut perjumpaan yang radikal. Dan penderitaan demi penderitaan dia alami, bukan? Ketika dia bertemu dengan Kristus pintu gerbang kota Damsik, terjadi perubahan radikal. Saya percaya sehancur-hancurnya seseorang, sejahat-jahatnya seseorang, kalau dia udah berjumpa dengan Kristus, pasti terjadi perubahan yang radikal dalam hidupnya. Karena itu pastikan bahwa selalu kita berjumpa dengan Kristus dalam keadaan apapun. Bahkan Rasul Paulus ini suatu ketika karena Injil itu dia harus diturunkan di dalam sebuah keranjang dari tembok untuk menghindari penangkapan oleh orang-orang Yahudi. Ya, dia pernah dipenjara karena Injil. Dan dia memuridkan banyak orang. Di Efesus dia muridkan 12 murid. Dia muridkan Timotius, Filemon, Epafroditus, dan banyak sekali yang dia muridkan. Berarti Paulus mengalami perjumpaan radikal dengan Kristus dan dia tidak mau Kristus menjadi miliknya sendiri, tapi dia rindu juga supaya orang-orang lain juga memiliki Kristus. Dan dia mulai dengan siapa? Dengan para pria. 1 Korintus 11 ayat 3 dia bilang pria itu sumber, pria itu kefale. Dari kalau pria mulai dimuridkan, pria mulai berjumpa dengan Kristus, maka akan terjadi multiplikasi yang sangat dahsyat. Yang kedua, Timotius. Siapakah Timotius? Kita tahu dalam Kisah 16 ayat 1, Timotius ini anak dari perkawinan campuran, bapaknya seorang Yunani, ibunya seorang Yahudi. Tapi kemudian Timotius dibesarkan oleh dua wanita ini, ibunya Eunike dan neneknya Lois. Peran
wanita-wanita. Ini jadi pelajaran penting buat para pria yang harusnya kita yang berjuang melatih anak-anak kita, mendidik mereka, membesarkan mereka dalam iman Kristen sehingga mereka bertumbuh. Ingat, Paulus tidak serta-merta mengambil Timotius dari jurang kebinasaan. Dia tidak mengambil Timotius dari tempat-tempat sampah, tapi dia mengambil Timotius dari tangan wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Sehingga pembentukan sejak awal dan ketika ada di tangan Rasul terjadi perubahan yang sangat radikal. Nah, dari pelajaran itu kita bisa temukan bahwa Paulus orang biasa seperti kita, Timotius juga orang biasa seperti kita. Di zaman mereka bekerja untuk Injil Kerajaan Allah, fasilitas mereka terbatas, tidak ada pesawat terbang, tidak ada kereta api, tidak ada mobil, tidak ada ojek, tidak ada Zoom online, tidak ada live streaming. Tapi mereka bisa menyebarkan Injil sampai bangsa-bangsa dan dunia bisa mengakui kedaulatan dan kuasa Kristus. Jadi kita pun bisa melakukannya. Yang penting pertama, mau nggak kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi dan bersedia untuk mengatakan semua yang aku pernah miliki itu sekubalon di hadapan Tuhan karena aku berjumpa dengan Kristus. Yang kedua, mau nggak kita mau melatih anak-anak kita, setidak-tidaknya anak-anak kita. Mungkin kita belum bisa jangkau anak orang lain, tapi anak-anak kita latih mereka menjadi seperti Timotius muda, sehingga suatu ketika mereka sendiri akan menjadi orang-orang yang diurapi untuk bisa membawa orang lain memenangkan jiwa buat Tuhan. Dan siapa fokusnya, siapa sumber utamanya, saya percaya dan kita semua yakin sumber utama dan fokus utama ialah Yesus Kristus Tuhan, orang Nazaret itu yang pernah lahir di tempat yang hina, yang mati di tempat yang penuh dengan kemuliaan, tapi yang bangkit naik ke sorga dan memberi otoritas supaya gereja terus menyebarkan kabar baik sehingga banyak orang boleh mengalami perjumpaan khusus dengan Kristus. Karena itu Bapak, malam ini saya encourage kita semua untuk tidak sekedar jadi pria, tapi mari kita menjadi bapa buat banyak anak. Mari kita menjadi teladan buat anak-anak kita. Mari kita punya gaya hidup selalu memberitakan Injil. Ya, habisin waktu pekerjaan kita baik. Saudara mau kerja apa saja itu baik. Bekerja untuk menghidupi keluarga itu baik. Mendapatkan uang untuk kebutuhan keluarga itu baik. Tapi jangan lupa satu yang paling utama ialah kita selalu hidup dalam firman dan tidak henti-hentinya memberitakan Injil Kerajaan Allah bagi orang lain. Orang selalu membanggakan Eunike, orang selalu membanggakan Luis. Itu di zaman itu. Tapi hari ini saya mau supaya kita menjadi pria-pria kebanggaan keluarga, kebanggaan gereja, kebanggaan anak-anak rohani, tapi juga kebanggaan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita menjadi pria-pria yang mau bermultiplikasi karena Injil Kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.